selamat datang kembali di ibadah online GPDI City on a Hill. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang saya rindu untuk ingatkan kita kembali. Yang pertama, mari kita siapkan diri kita. Mari berpakaianlah yang rapi, yang sopan, dan yang pantas untuk mengikuti ibadah online. Yang kedua, mari kita siapkan tempat. Carilah tempat yang nyaman, yang tenang, yang terbebas dari segala gangguan, agar kita bisa fokus selama mengikuti ibadah. Yang ketiga, mari kita siapkan hati kita. Hindarilah melakukan aktivitas yang lain, dan mari nikmati hadirat Tuhan. Ibadah online tidak menghalangi kita untuk bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Jika saudara tidak memiliki amplop seperti ini, saudara bisa mengumpulkan persembahan ke dalam amplop lain, kemudian menyerahkannya ke gereja. Atau jika saudara berhalangan, saudara bisa menghubungi pihak gereja, kemudian akan ada staf yang mengumpulkan persembahan ke rumah saudara masing-masing. Persembahan juga bisa dilakukan secara virtual, yaitu dengan cara scan QR Code di sebelah sini. Pembayaran bisa dilakukan melalui OVO, GoPay, maupun Dana. Atau bisa juga dengan melakukan transfer ke nomor rekening di bawah ini. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dan mari nikmati hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di bulan yang ke-11 di tahun 2021. Kita sudah mau melewati ke-11 bulan di tahun ini. Itu semua karena kemurahan, semua anugerah Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, yang melimpah dalam kehidupan kita. Amin. Saya diberkati sekali dengan khotbah Pastor Rudy minggu kemarin tentang percaya. Memang betul, ketika kita menyerukan nama Tuhan, ketika kita percaya penuh, tetapi ada satu ketidakpercayaan juga. Mungkin itu juga yang kita alami. Ketika kita mungkin level percaya kita ada di level yang ke-10, di situ juga rasa tidak percaya kita juga ada di minus 10. Jadi akhirnya 0 Bapak Ibu Saudara. Itu yang saya pernah rasakan juga. Terkadang kita ada satu saat yang kuat, yakin, percaya penuh sama Tuhan. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti mampukan. Tapi ada saat-saat yang saya dalam level yang lemah sekali, dan rasa percaya itu hilang, blur. Right? Betul Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi biar pada pagi hari ini kita mau bangkitkan iman kita lagi. Tuhan Allah yang berkuasa, yang bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Saya rindu pada pagi hari ini kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari nyatakan imanmu pada pagi hari ini. Mari serukan ayat ini menjadi kekuatan sampai tubuh, jiwa, dan rohmu mendengarnya dan hidup dalam kehidupan kita semua. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Mari berseru. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat. Kita lebih percaya apa yang kita lihat. Betul? Tapi pada pagi hari ini kita mau melihat apa yang tidak kita bisa lihat. Amin. Mari serukan, mari ucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang terjadi. Biar iman kita semakin bangkit, bahwa Tuhan yang memampukan kita, bahwa kuasa Tuhan bekerja lebih besar dari besarnya persoalanmu. Apapun persoalanmu, apapun keadaanmu, apapun sakitmu, Tuhan yang besar yang berkarya dalam kehidupanmu. Oh, mari naikkan ucapan syukurmu. Haleluya. 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 Kami bersuka karena kebaikan-Mu. Kami bersuka karena
kami Bapa. Ampuni kami atas ketidakpercayaan kami Tuhan. Ampuni kami apabila kami tidak menghormati Engkau Tuhan. Ampuni kami. Dan pada pagi hari ini iman kami bangkit Tuhan, bahwa Engkau Allah yang besar yang terus melanjutkan pekerjaan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan semuanya. Biar pada pagi hari ini kami mau bawa pujian hormat kami kepadamu Tuhan. Dan setiap pujian hati kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus kami siap memuji, menyembah, meninggikan Engkau, Allah yang berkuasa hebat dalam kehidupan kami. Thank you Lord. We are so ready to praise you Lord. Di dalam nama Yesus, berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai kepada Raja yang kita sembah pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan adalah penerang hidup kita. Amin. Dialah sumber pengharapan kita. Yes. Memuji Tuhan pada pagi hari ini, amin. Untuk kaum pria, nanti Bapak Yohanes akan memimpin gerakannya, amin. Kita naikkan pujian. Untuk kaum wanita akan dipimpin oleh Miss Lisa. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan.
menyertakan mereka. Amin. Kita percaya ada sukacita. Mari Om. Mari Om. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada aku takut, tiada aku bersama denganmu yang ku percaya. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Yes, amin. Sekali lagi serukan, mari bersama-sama. Tuhan adalah terangku, menuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencanamu. Tiada aku takut, tiada aku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Mari naikkan iman percayamu pada pagi hari ini. Sorakan kebaikannya. Terima kasih Om Yohanes, terima kasih Kristus. Yes, amin. Kita mau terus taruh percaya kita kepada Tuhan, amin. Haleluya, amen. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
percaya Engkau Tuhan. Tangan kuat kuasa-Mu tak jemu-jemu untuk Kau ulurkan. Tangan pertolongan-Mu selalu ada buat kami. Lord Jesus, Kau penuntun hidupku, sempurna rencana-Mu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan. Damai dan sejahtera, Lord. Rancangan-Mu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, amin. Lord, Kau penuntun hidupku,
Engkau beserta ku tak takut. Mari saudaraku, naikkan imanmu. Naikkan imanmu pada pagi hari ini. Nyatakan, kita tidak akan takut akan segalanya. Apapun kondisimu saat ini, keadaanmu saat ini, persoalanmu saat ini, bahkan sakitmu saat ini, mari taruh percayamu kepada Tuhan. Tangan Tuhan yang mengambil alih semuanya. Ku tak takut, sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu sempurna, ku tak takut, sebab Aku milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta, tak takut, sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu sempurna, aku percaya, aku percaya, ku bersatu dan ku mendengar, ku berserah. Aku percaya, aku percaya, ku bersatu dan ku mendengar, ku Berikan sorak-sorai, berikan sorak-sorai. Dia yang bekerja atasmu, Dia yang menyelesaikan semuanya. Amin. Yes, yes, yes. Kami syukurkan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami syukurkan lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah kepada Yesus yang bekerja atasmu. Amin. Yes. Bapak Ibu mau duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Saudara diberkati. Amin. Saya juga merasa diberkati, saudara. Bukan merasa lagi. Ini ada buktinya. Ketika saya mau berkemas-kemas ke sini, cari baju yang ada, yang saya sukai, paling saya suka baju ini, saudara. Ya. Tapi setelah saya pakai, baju kok tiba-tiba beda. Kancingnya nggak bisa dimasukin, saudara. Ternyata perut saya makin besar. Waktu saya kena COVID, saudara, saya 70 itu ke 71 menjadi 69. Kemarin saya timbang 75, saudara. Saya kaget, wah, berkat Tuhan, benar. Pantesan saya banyak makan, saudara. Ya, inilah bukti kemurahan Tuhan. Ya, saatnya kita akan memberikan persembahan. Ya, sebelumnya kita buka Alkitab. Di dalam 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. 2 Korintus 8 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat 2.
Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, saya teringat ketika kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, kami sedang nonton TV, tiba-tiba ada berita bahwa salah satu acara 17 Agustus proklamasi sedang menderek bendera dan tiba-tiba bendera itu talinya itu nyangkut, saudara. Tidak bisa lagi ditarik ke atas. Dan itu mungkin sudah 3/4 tingginya ya. Nah, saudara, ini kejadian nyata, saudara. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, itu wilayah Indonesia bagian timur. Dan tiba-tiba, saudara, saya melihat ada seorang anak yang berani, dia lari dan naik tiang bendera itu, padahal tiangnya itu dari besi, saudara. Dia naik ke atas dan melepaskan tali yang mengikat itu, lalu bisa dijalankan, bisa naik itu benderanya itu, saudara. Dan mereka turun dan mereka disambut dengan meriah dengan tepuk tangan. Nah, saudara, apa yang terjadi? Anak ini adalah bagian anak yang menderita, keluarga yang menderita. Saya lihat waktu di film, video, rumahnya aja itu pakai kalau bahasa Jawa itu gedek yang bolong-bolong ya. Sangat miskin. Ya, apa yang terjadi, saudara? Dia dipanggil Presiden Jokowi, diberi salah satu penganugerahan yang luar biasa, saudara. Inilah yang terjadi. Nah, kurang lebih 2 bulan, 3 bulan yang lalu saya juga melihat salah satu tayangan di TV ya. Ini kejadian nyata juga. Ketika seorang pembersih Bandara Soekarno-Hatta sedang membersihkan, dia menemukan satu amplop. Amplop itu isinya dibuka bernilai 39 miliar. Saudara, mungkin ada yang tahu ya ini. Lalu apa, saudara? Tukang pembersih atau tukang sesapu ini memberikan kepada petugas. Dia serahkan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Si ibu ini lalu diangkat, saudara. Ketika sudah menyerahkan, si ibu ini diangkat. Yang tadinya bawahan, dia diangkat yang setinggi-tingginya. Diberi anugerah daripada tim bendara tersebut. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Di sini, saudara, kita telah membaca jemaat di Makedonia sangat-sangat menderita. Mungkin kalau dikatakan menderita itu makan aja kurang, kerja aja susah, ya, barang-barang yang dimiliki serba kekurangan. Tapi ada satu motivasi. Dia juga sama dengan orang-orang tersebut yang mengerek bendera, yang menemukan amplop. Dia ada sukacita, dia melepaskan haknya yang tidak mungkin bagi dirinya, tapi dia berikan kepada orang. Saudara yang diberkati Tuhan, jemaat Makedonia ini sangat kaya, saudara, dalam hatinya, walaupun dalam kehidupannya menderita, tapi dia suka melayani Tuhan, suka memberi. Dia punya kekayaan hatinya, tulus kepada Tuhan. Bapak Ibu mau tulus kepada Tuhan? Mari kita angkat persembahan kita, saudara. Haleluya. Kami percaya, Tuhan, bahwa apa yang kami miliki keluar dari dasar hati kami. Saat ini kami datang kepadamu dan kami memberikan pujian syukur kami lewat pagi hari ini. Pujian kami, persembahan kami, dan segenap keberadaan kami, segenap tubuh, jiwa, dan roh kami, Bapa. Pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biar Engkau tilik kami semua yang ada di sini. Setiap hati kami
Engkau beri Tuhan roh kemurahan untuk kami melayani Engkau, untuk kami memberi Engkau, untuk kami mempersembahkan apa yang kami miliki di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami ingin mempersembahkan apa yang sudah kami dapat daripada Engkau. Keuangan kami Tuhan. Biar sebelumnya Engkau kuduskan, Engkau layakkan, sucikan melalui kuasa firman-Mu. Agar setiap persembahan kami ini menjadikan bau harum di hadapan Tuhan. Guna untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ingin memberikan dengan sukacita yang diberkati, katakan amin. Tuhan memberkati, selamat memberi dengan sukacita. Pagi hari ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena kemarin hari Jumat ya, Bapak Gembala menuju ke Jawa Timur untuk menemani Ibu Gembala menyelesaikan urusannya. Biar kita juga terus mendoakan Gembala kita, biar Tuhan campur tangan dalam segala hal yang sedang dikerjakan ya. Baik, pagi hari ini saya akan sharing kepada setiap kita. Persembahannya sudah selesai dijalankan? Baik, oke. Nah, Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu saya dan Bapak Gembala mengikuti sebuah seminar yang diadakan oleh Sekolah Alkitab Pantai Kosta. Nah, seminar yang saya ikuti itu membahas tentang kesehatan mental atau kesehatan jiwa ya. Karena selama masa pandemik ini gangguan kesehatan mental itu meningkat sangat tajam. Nah, pematerinya itu adalah seorang dokter kejiwaan yang kebetulan beliau juga adalah seorang pelayan Tuhan. Beliau mengatakan bahwa gereja dan hamba-hamba Tuhan harus tahu, ini loh realitanya, ini loh kenyataannya bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami serangan gangguan kesehatan mental. Kadang-kadang kan orang Kristen bilang, orang Kristen itu nggak mungkin lah gitu kena serangan gangguan mental atau gangguan kejiwaan gitu. Tapi saat itu diberikan wawasan bahwa hal ini mungkin terjadi kepada siapa saja tanpa memandang usia, tanpa memandang status sosial, tanpa memandang profesi apapun. Nah, kita ingat bahwa setiap kita ya, pagi hari ini yang saya mau sharingkan, judul sharing saya adalah ketika atau waktu ketakutan menyerang. Oke. Setiap kita ini sering diulang-ulang ya di tempat ini, jangan bosan-bosan untuk diingatkan bahwa setiap kita ini adalah manusia roh, memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Next slide. Oke. Ya. Ada 3 elemen di dalam kehidupan manusia. Dan ketiga-tiganya perlu dijaga keseimbangannya. Jangan kita cuma olahraga terus, tapi kita nggak pernah doa, kita nggak pernah kerja. Atau jangan kita doa terus, tapi nggak pernah kerja, nggak pernah istirahat, dan nggak pernah olahraga. Atau kita kerja terus, belajar terus, tapi kita nggak pernah istirahat, kita nggak pernah doa. Next slide, better yang PowerPoint. Ya, oke. Nah, semuanya itu harus seimbang. Kesehatan roh kita, kesehatan jiwa kita, dan kesehatan tubuh ini harus seimbang. Apa yang akan saya sharingkan hari ini adalah saya akan membagikan sesuatu yang berhubungan dengan jiwa. Apa saja bagian dari jiwa? Ini juga sering kita ulang-ulang di tempat ini. Bahwa jiwa kita itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti terus berada di dalam yang namanya pergumulan. Ada banyak hal yang berpeluang untuk menyerang kita. Entah itu secara fisik, entah itu secara jiwa, secara mental, atau bahkan kerohanian kita.
Akan tetapi apa yang sering kali iblis coba kuasai dari kita adalah pikiran kita. Pikiran kita itu seperti pintu. Karena apa yang kita katakan itu berasal dari pikiran kita. Perbuatan kita itu tergantung dari pikiran kita. Bahkan masa depan kita tergantung dari apa yang kita pikirkan. Nah, iblis itu tahu benar bagaimana caranya untuk membuat kita lumpuh. Cara yang paling ampuh adalah dengan menebar kebohongan. Bukankah setiap kita menyadari kalau seringkali apa yang tiba-tiba muncul di pikiran kita itu belum tentu benar. Itu adalah satu cara iblis membisikkan kebohongan kepada setiap kita, dan biasanya yang dia tebar adalah benih ketakutan. Kita ingat bahwa benih itu berpotensi untuk menjadi sebuah pohon. Dan pohon itu berpotensi untuk berbuah banyak. Dari satu buah menghasilkan banyak benih. Apalagi dari satu pohon, berapa banyak benih lainnya yang bisa muncul. Artinya sekecil apapun kita membuka pintu kehidupan kita, untuk kita biarkan iblis menebarkan benih itu dalam hidup kita, itu berpotensi untuk menjadi bahaya yang besar dalam hidup kita. Nah, kembali ke masalah kesehatan atau kesehatan mental atau jiwa, didapati bahwa ketakutan dan kekhawatiran merupakan salah satu penyebab utama seseorang mengalami masalah dalam kesehatan mentalnya. Ya, dan itu memang faktanya. Dan ternyata kalau menurut dokter tersebut ya, beliau juga bilang bahwa di tempat prakteknya itu meningkat bisa 5 kali lipat orang yang datang untuk konsultasi kejiwaan. Dan jangan kaget katanya, bahkan ada hamba Tuhan yang datang untuk berkonsultasi. Makanya dia bilang bahwa gangguan kesehatan mental ini bisa menyerang siapa saja tanpa memandang bulu. Nah, seringkali orang yang sakitnya enggak seberapa, sakit secara fisik enggak seberapa, tapi ketika pikirannya diserang, ketika mentalnya kena, dia langsung down, tiba-tiba fisiknya merosot. Padahal sakitnya enggak seberapa. Hari-hari ini kita tahu bahwa pemerintah kita sedang gencar-gencarnya. Vaksinasi ya, seluruh warga untuk divaksin. Di mana-mana kita melihat ada spanduk-spanduk yang terpampang untuk mengingatkan, membujuk, mengajak setiap warga sehingga kekebalan tubuh masyarakat itu mulai terbangun. Tapi sampai saat ini vaksin untuk kesehatan mental belum ada. Bahkan mungkin upaya pencegahannya pun sangat-sangat minim. Nah, seringkali kita menyepelekan masalah ini. Kita menyepelekan, menganggap enteng hal ini. Tadi dibilang bahwa salah satu penyebab utama yang menyerang kesehatan mental adalah ketakutan. Mungkin kita bilang, kan kita punya Tuhan, ngapain takut? Tadi kita juga nyanyi-nyanyi di sini bahwa tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Wah, semuanya semangat ya, semuanya dengan penuh segenap keberadaan kita menyanyikan tiada ku takut. Tapi selesai menyanyi, tiba-tiba sesuatu mampir lagi di pikiran kita. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat hati kita tersentak lagi. Nah, kenyataannya, sadar atau tidak sadar, ketakutan sudah menjadi bagian hidup orang percaya. Kita sudah terbiasa dijajah oleh kuasa ketakutan. Ketakutan seolah-olah sudah meresap ke dalam pori-pori orang percaya. Dan kita tidak sadar bahwa kita sudah diperbudak oleh ketakutan. Itu sebabnya kenapa dibilang bahwa ketakutan tidak bisa dianggap enteng. Kenapa? Karena ketakutan adalah penjara yang tidak terlihat. Ini yang iblis bangun. Dia bangun sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Tapi kita terpenjara di dalamnya. Dan kita tahu bahwa ketakutan itu ternyata menimbulkan bahaya yang besar. Bahayanya apa? Di dalam penjara mana mungkin kita bisa berbuat apa-apa.
kita nggak bisa kemana-mana karena kita terkungkung, terpenjara. Kita gagal sampai kalau kita punya tujuan ketika kita terpenjara. Kita gagal taat, kita gagal melakukan sesuatu ketika kita takut untuk mengambil resiko. Ketika mungkin Tuhan bilang kita untuk melakukan sesuatu, tapi kita melakukannya atau kita takut akhirnya kita tidak bertindak, maka kita gagal taat. Dan penjara, ketakutan membuat kita tidak mengalami hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin kita pernah bertanya ya, dalam hati kita bertanya, apakah orang yang mengikut Tuhan mengalami ketakutan? Jawabannya ya, saudara dan saya, kita semua, ya kita ngalamin ketakutan. Kan kita punya Roh Kudus. Apa kita bisa takut? Ya, tetap kita masih bisa takut. Tokoh-tokoh di Alkitab yang beriman, yang pemberani, apa bisa takut? Yes, ada banyak sekali contoh di Alkitab yang menceritakan bagaimana mereka mengalami ketakutan. Jadi realitanya setiap kita semua pasti punya ketakutan. Tapi pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat tidak asing bagi kita, yaitu Daud. Kita tahu ya, fenomena hidupnya dia adalah seorang yang mengalahkan raksasa Goliat. Dia jadi raja Israel, dia adalah seorang ayah dari raja kenamaan yaitu Salomo. Tapi dia juga mengalami up and down, dia mengalami naik turun. Daud juga ngalamin yang namanya rasa takut, padahal dia raja yang hebat. Udah beberapa pertempuran yang dia menangkan. Nah, pembahasan kita pagi ini ada di Mazmur 3. Mari kita lihat Mazmur pasal yang ketiga, Bapak Ibu, ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Ini satu pasal ya, Mazmur 3. Oke, ini adalah tulisan Daud sendiri, di situ dibilang Mazmur Daud. Dia mengekspresikan, dia mengungkapkan perasaannya. Perasaan apa? Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 8, kalau misalnya ini diubah judulnya, bisa diubah menjadi manusia dan emosinya. Oke, manusia dan emosinya. Coba lihat di ayat 7 dan 8 ya. Di situ dibilang seperti ini. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah, ayat yang ke-7 dan ke-8. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik ya. Kalau kita bisa bayangkan, kalau kita bisa visualisasikan ketika Daud ngomong hal ini di ayat yang ke-7 dan ke-8, mungkin kita berkata, aduh sombong amat ya. Sombong amat, oke. Sombong amat si Daud ini. Sok jagoan amat. Di situ Daud mengalami ledakan-ledakan emosi. Dan sebentar kita akan melihat tulisan Daud yang mengajarkan kita pendekatan yang berbeda tentang emosi. Dalam keagamaan, tadi saya bilang, orang-orang agamawi bilang gak boleh emosi. Emosi itu harus ditutup-tutupin. Emosi itu harus ditahan. Emosi itu harus diredam. Kan orang percaya gak boleh marah-marah ya. Sedangkan dari pandangan sekuler, dari ekstrim yang satunya bilang begini, kalau emosi ekspresiin, kalau emosi keluarin. Gimana pun caranya harus keluar, bahkan sampai isi ususmu keluar sekalian kalau bisa. Itu adalah pandangan dari satu ekstrim yang lainnya. Nah tapi pagi ini kita akan belajar bahwa emosi itu bisa kita doain. Klise banget ya, kedengarannya klise banget. Udah sering banget kita dengar ini. Emosi itu bisa kita doain. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 7. Doa yang dimaksud di sini adalah menyerahkan. Tuhan, ini feeling saya. Tuhan, ini emosi saya. Bukan ditutup-tutupin atau disangkali,
seperti orang agamawi, atau bukan juga diekspresikan dengan cara yang buruk. Tapi kita datang sama Tuhan, kita bawa, kita serahkan emosi kita, perasaan kita kepada Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7a bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Ketakutan adalah salah satu emosi utama kita, manusia. Di sini kalau kita bisa ganti, serahkanlah segala, semua, apapun juga kekhawatiranmu, ketakutanmu, ketidakpercayaanmu, keraguan-raguanmu kepadanya. Bukan dibilang tahanlah, peganglah erat-erat. Tapi ayat ini ngajarin kepada kita tentang menyerahkan, serahkan kepada Tuhan. Daud saat itu dia lagi dikejar-kejar Absalom anaknya. Bayangkan bagaimana perasaan seorang ayah dikejar-kejar sama anaknya. Karena apa? Karena anaknya mau kudeta kerajaannya. Ya, nggak sopan banget, kurang ajar banget itu anak. Sebagai ayah pasti kita akan ngalami perasaan terluka. Udah gua gedein, udah gua biayain, udah gua sekolahin, udah gua nikahin. Sekarang gak tahu diri mau menguasai seluruh kehidupan gua, misalnya itu ya kalau dengan bahasa kita sekarang. Nah keadaan seperti itulah yang sedang dihadapi oleh Daud saat itu. Dia terluka, sedih sebagai seorang ayah. Nah di ayat 2 dan 3 di situ dibilang, betapa ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sekali lagi, Daud menyatakan dia terluka. Dia merasa banyak orang menyerangnya. Secara fisik dia diserang. Tapi bukan cuma di ayat 2 itu, kita lihat bahwa di ayat yang kedua kita lihat bahwa seolah-olah orang-orang tuh bilang sama si Daud, Daud, kamu tuh udah ditinggalin Tuhan. Kamu tuh kasihan banget hidupnya. Kamu tuh gak disayang sama Tuhan. Tuhan udah gak peduli lagi sama kamu. Tuhan udah pergi jauh dari kamu. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan cuman fisiknya saja yang diserang. Tapi di ayat 2 ini kita belajar ngelihatnya secara konteks kerajaan ya. Karena dia itu adalah raja. Bahwa Daud saat itu adalah orang nomor 1. Bahwa dia itu adalah raja atas bangsanya dan dia juga punya kemegahan, punya banyak harta. Jadi yang terserang saat itu bukan cuma fisiknya, tapi yang terserang adalah identitasnya, jabatannya, kedudukannya, kemegahannya. Nah kenapa sih? Apa hubungannya kita mesti belajar dari Mazmur 3 ini? Yuk kita coba bawa ke zaman modern ini. Di abad 20 ini ya banyak peneliti mengatakan bahwa orang-orang modern itu lebih sering gelisah. Orang-orang modern itu kita ya. Orang-orang modern itu lebih sering gelisah, khawatir, takut dibandingkan dengan orang-orang kuno. Nah, ketakutan dan kegelisahan adalah sesuatu yang berbeda. Kalau saya kasih contoh misalnya ya, kemarin waktu pada saat hari syuting, hari Kamis syuting, saya pulang duluan ya. Terus tiba-tiba ketika saya selesai mandi, anak-anak teriak, ada tikus masuk ya. Terus saya langsung refleks naik ke atas lemari ya, sampai divideoin sama anak saya makin kesel ya, karena saya takut tapi saya langsung refleks ya dari kamar mandi itu langkah-langkah ada kursi yang rada tinggi langsung set, wah hebat banget saya ya, saat itu cepat, gerakannya begitu cepat. Kenapa? Karena saya takut. Ya, saya takut sampai saya telepon suami saya, di mana ini cepet pulang ya, ini lihat saya ada di atas lemari, saya takut turun, saya bilang. Nah itu adalah contoh ketakutan. Tapi kegelisahan adalah ketika suami saya udah pulang,
dia udah tangkep tikusnya ya, ada di bawah kulkas ya, karena pintu terbuka terus, tiba-tiba mungkin dia masuk, biasanya nggak pernah ada tikus di rumah. Terus dia diem di bawah kulkas ya, akhirnya dia dapatkan tikus itu, terus dia buang. Oke, udah mati katanya. Saya juga nggak tahu benar apa enggak ya. Apa dia cuman melegakan hati saya, jadi pura-pura ambil kresek, pura-pura sibuk gitu, mati-matiin, saya juga nggak tahu. Ya, tapi katanya sih benar, udah mati, udah dibuang. Nah, ketika saya di kamar, saya mulai dandan skincarean ya, terus tiba-tiba saya bergidik sendiri. Gitu ya, bergidik sendiri, atau tiba-tiba saya kan dede gitu. Kadang konyol mengingat diri saya pada saat itu ya, ketika di panggung luar biasa nyanyi tiada aku takut ketemu tikus, luar biasa gemetarnya ya, dan itu yang muncul, itu yang namanya kegelisahan. Kegelisahan itu sesuatu yang belum tentu terjadi, belum tentu ancamannya itu ada nyata di dekat kita. Yang pertama contoh ketakutan, karena memang benar ada tikusnya saat itu, jadi saya berusaha untuk menghindar karena saya takut ditabrak ya. Tapi yang kedua adalah kegelisahan. Tikusnya udah nggak ada di sana, saya terus cemas, saya terus khawatir, dan akhirnya ya susah tidur pastinya ya. Susah tidur, bentar-bentar bangun takut ada yang kakarayapan gitu, ngerayap gitu pada saat malam. Nah, itu merupakan contoh kegelisahan, ketakutan dan kegelisahan. Dengan kata lain, ketakutan itu yang harus dihadapinya sudah di depan mata. Tapi kalau gelisah atau cemas adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi kita sudah khawatirkan. Nah, dari yang tadi kita mendapatkan ada dua jenis ketakutan. Ada healthy fear atau ketakutan yang sehat dan ketakutan yang tidak sehat. Ketakutan yang sehat itu maksudnya apa? Ketakutan yang sehat ini membangun kita, membuat kita menjadi siaga. Tapi ketakutan yang tidak sehat adalah ketakutan yang tidak spesifik. Ketika ditanya takut apa, nggak bisa menjelaskan. Ketakutan yang tidak sehat ini adalah ketakutan yang tidak beralasan. Atau kalau misalnya mau dibilang, yang namanya takut yang sehat itu ketika habis gelap terbitlah terang. Tapi unhealthy fear atau ketakutan yang tidak sehat terus gelap, jiwanya terus gelap, gelisahnya terus menerus, hatinya mendung terus, khawatir terus, membuat gak sehat secara fisik. Imunitasnya turun dan kita nabung banyak penyakit, asam lambung naik, darah naik, kolesterol naik, nervous, kita dimakan habis dari dalam. Nah, apa penyebab dari unhealthy fear atau ketakutan yang tidak sehat? Kegelisahan datang ketika sesuatu yang kita anggap aman itu mulai diserang. Waktu kita rasa kalau punya uang kita tuh tenang, kita tuh happy. Artinya itu adalah, atau uang adalah keamanan kita. Dan pada saat nggak ada uang, kita merasa insecure, bahasa ngetrennya sekarang ya, merasa tidak aman ketika kita nggak megang duit. Artinya rasa aman kita taruh sama uang kita. Ketika yang mungkin kita pikir sekarang adalah pekerjaan jadi jaminan kita. Kalau aku hilang pekerjaan ini udah deh, habis hidupku. Maka ketika pekerjaan itu diambil, keamanan kita pun hilang, sukacita kita tercuri. Ya, bagaimana menghadapinya? Ini yang mau kita belajar dari Daud. Kita mau lihat dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Yang pertama kita lihat dulu di ayat yang keempat. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Cukup sampai di situ dulu. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Perisai itu menurut Bible komentari Alkitab, ada dua model perisai. Yang pertama adalah handy combat, perisai yang kita tahu suka dipakai di tangan ya, kanan kiri tameng.
Itu adalah Henry Combat. Tapi perisai yang satunya lagi adalah perisai yang mengitari, perisai yang mengelilingi, perisai yang melindungi. Dan biasanya perisai itu dipakai untuk melindungi raja ketika harus masuk ke daerah yang sangat berbahaya. Biasanya si perisai itu dipakai, ingat ya, bukan cuma di tangan, tapi ini perisainya mengelilingi, melindungi. Nah, bukan untuk menghindari bahaya, tapi justru untuk masuk bahaya. Wow, saya amazed dengan ayat ini. Tuhan tuh perisai kita bukan cuma dari depan, samping kanan kiri, mengitari kita, menyelubungi kita. Tuhan memang sudah persiapkan kita bukan untuk menghindari bahaya, tapi ketika kita masuk dalam bahaya, di sana pun tetap ada perlindungan Tuhan bagi kita. Dari sini kita belajar bahwa yang perlu kita lakukan adalah ketika serangan, tadi di ayat-ayat sebelumnya dibilangnya, betapa banyaknya lawanku, betapa banyaknya orang yang ngomongin aku, tapi dia alihkan, ancamannya dialihkan, pandangannya mulai dialihkan. Bukan kepada serangan, bukan kepada tantangan, bukan kepada ancaman dan kesulitannya, tapi dia mulai mengalihkan pandangannya kepada siapa? Kepada perisai, yaitu Tuhan yang melindunginya. Walaupun ikut Tuhan, kadang-kadang seolah kita masuk ke dalam bahaya, tapi perlindungan Tuhan itu efektif dan terjadi ketika kita ikut Tuhan. Walaupun kadang mau ikut Tuhan itu, wah, korbannya luar biasa, mengorbankan banyak hal. Untuk taat itu berat, tapi dalam ketaatan ada perlindungan Tuhan. Dalam ketaatan ada berkat Tuhan. Amin. Di ayat yang masih ayat yang keempat, poin yang pertama ya, mengalihkan pandangan kita. Yang kedua, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Nah, di sini dibilang Engkaulah kemuliaanku. Daud mulai mengalihkan yang tadinya yang jadi kemuliaan adalah dirinya sendiri, adalah powernya dia, kekuatannya dia, kuasanya dia, adalah kekayaannya dia, adalah anak-anaknya yang hebat, adalah istri-istrinya. Itu yang menjadi kemuliaan Daud. Tapi ketika Daud mulai mengalihkan kemuliaannya bukan pada diri sendiri, tapi kepada Tuhan, di sanalah dia mulai punya sikap yang berbeda ketika dia menghadapi ketakutan. Kemuliaan atau glory itu adalah weight, adalah sesuatu yang berat, ya. Itu glory adalah signifikansi, sesuatu yang menonjol. Kalau hari ini kita mungkin mengalami kecemasan, kekhawatiran yang begitu mendalam, mungkin karena kita menaruh yang berat atau kemuliaan atau weight atau glory itu pada sesuatu yang sementara, sesuatu yang mudah lenyap. Tapi pagi hari ini kita belajar dari Daud. Mari kita belajar untuk mengalihkan kemuliaan kepada Tuhan. Di ayat yang keempat, di situ juga dibilang, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Maksudnya apa? Seringkali ketika kita tahu kita ada dalam keadaan lemah, kita tuh gak percaya diri, benar? Ketika kita tahu diri kita penuh kelemahan, mana mungkin kita bisa berjalan dengan kepala tegak. Ketika kita tahu seolah-olah banyak yang menyerang kita, orang gak suka banyak dengan kita, gak mungkin kita berjalan di depan mereka dengan percaya diri. Biasanya kita akan menundukkan dengan kepala tertunduk. Kenapa? Karena ada penuh tuduhan. Karena ada banyak sekali hal yang membuat kita akhirnya kita nggak percaya diri. Orang-orang udah nggak percaya lagi sama kita. Orang-orang udah menganggap kita lemah, nggak sanggup, nggak mampu. Tapi lihat apa yang Tuhan lakukan. Dia mengangkat kepala kita.
Sekalipun dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang terpuruk, Tuhan bilang, I still love you. Aku tetap mengasihi engkau. Aku tetap bangga kepadamu. Sementara yang lain enggak. Sementara mungkin orang-orang di rumah kita, keluarga kita sendiri, pasangan kita sendiri, mungkin melecehkan kita, meremehkan kita, anak-anak kita, orang tua kita mungkin. Mungkin di tempat pekerjaan, orang lain, rekan sekerja kita meremehkan kita. Tapi di sini dibilang, Tuhan yang mengangkat kepalaku. Kok bisa sih Daud ini bilang, dia pede, dia bilang bahwa Tuhan yang mengangkat kepala dia. Padahal apa? Padahal kita tahu dia adalah seorang pezina, dia adalah seorang pembunuh, dia gagal jadi raja, dikejar-kejar sama anaknya sendiri, dia bunuh suami orang, dia gagal sebagai pria, dia gagal sebagai manusia. Tapi kenapa? Kenapa dia bisa pede? Dia bilang, Tuhan yang mengangkat kepalaku. Tahu dari mana ya si Daud ini? Dia mulai mengubah identitasnya. Bukan lagi pada apa yang dia miliki, tapi pada Tuhan. Kalau identitas kita tepat pada Tuhan, gak ada yang bisa menakuti kita. Kita bisa mengalami kecemasan yang begitu dalam karena kita meletakkan sesuatu kepada hal yang mudah saja. Sekali lagi kita lihat Daud dengan pedenya dia bilang, Tuhan, Engkau yang angkat kepalaku. Rahasianya di mana sih? Rahasia keyakinan si Daud ini di mana sih? Coba lihat di ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari mana? Dari gunungnya yang kudus. Apa gunung yang kudus ini? Gunung yang kudus ini adalah tempat pengorbanan. Ini seperti kata profetik dari Daud. Karena kita tahu saat itu bukan zamannya Yesus. Ya. Jadi buat kita yang sudah melewati sejarah, kita tahu bahwa gunung bukit Golgota itu adalah tempat pengorbanan. Itu adalah tempat pertukaran. Itu adalah tempat di mana Yesus korbankan dirinya. Dan Daud tahu siapa identitasnya di dalam Tuhan. Dia tahu Yesus sudah jadi korban yang terbaik buat hidup kita. Poin yang ketiga, gimana kita menghadapi ketakutan kita? Alihkan kesadaran kita. Kesadaran apa? Kesadaran akan keberadaan kita kepada kesadaran akan keberadaan Tuhan, dan kesadaran akan korban Yesus yang lebih dari cukup buat kita. Itu sebabnya kenapa Daud yakin bahwa dia itu dicintai, dia tetap diterima sama Tuhan. Mungkin waktu kita ngalamin ketakutan, iblis terus bisikin di telinga kita, kamu tuh gak layak, kamu tuh ditinggalin Tuhan, Tuhan gak peduli, Tuhan gak sayang sama kamu. Tapi mari kembali kepada apa yang Tuhan telah lakukan. Remember His love. Ingat kasihnya di atas kayu salib. Itu yang akan membuat identitas kita. Ya Tuhan, aku ini adalah anakmu. Hal yang keempat, ketika kita menghadapi ketakutan, apa yang dilakukan ya? Kita belajar dari Daud di ayat yang terakhir. Di sana dibilang, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Nah, di situ dibilang berkat-Mu atas umat-Mu. Daud gak bilang berkat-Mu atasku, berkat-Mu buatku. Tapi di sana dibilang berkat-Mu atas umat-Mu. Kita mengalihkan. Poin yang keempat, kita mengalihkan kepada orang lain. Artinya bukan kita membebankan ketakutan kita kepada orang lain, tidak. Tapi kita mengingat orang lain. Seperti yang terus diajarkan dari mimbar ini, bahwa hidup ini bukanlah untuk hidup memikirkan, mementingkan diri sendiri. Hanya
Hanya ketika kita fokusnya berubah, bukan kepada diri sendiri, tapi fokus kita berubah kepada orang lain, di sana kita lihat ada pertolongan Tuhan. Maksudnya pertolongan yang seperti apa? Pertolongan yang membuat kita sadar kita bisa meninggalkan keegoan kita. Karena yang paling berat, yang susah ditinggalkan oleh banyak manusia adalah egoismenya, adalah mementingkan diri sendirinya. Apalagi di masa-masa seperti ini, hampir 2 tahun, kita sudah terbiasa hidup individualis. Kita sudah terbiasa hidup mementingkan diri sendiri. Selama 2 tahun ini kita tidak bertemu dalam konsel. Selama 2 tahun ini kita bertemu di gereja pun hanya sekedarnya. Jadi mungkin kita nggak bisa lagi secara langsung membagikan, bagi hidup kita kepada dengan yang lain. Di sini mengingatkan kita tentang pentingnya komunitas. Sekalipun mungkin kita masih ada dalam keterbatasan, untuk kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi mari kita ingat bahwa setiap kita bukan hidup untuk diri kita sendiri saja. Yesus itu role model kita. Waktu dia di Getsemani sampai keringat yang muncul itu adalah darah yang berpeluh darah, dia tetap maju. Kenapa? Karena yang dia pikirin adalah saudara dan saya. Waktu di atas salib, di atas kayu salib, Yesus masih mikirin penjahat di sebelahnya. Utang apa Yesus sama kita? Dia nggak utang apa-apa, tapi dia bayar semua dosa kita. Dosa apa Yesus sama kita? Dia nggak dosa apa-apa, tapi dia bayar hidup kita dengan lunas. Salah apa Yesus sama kita? Dia nggak salah apa-apa, tapi dia mati untuk tebus kesalahan kita. Bukankah ini contoh yang luar biasa? Bagaimana Yesus hidup? Ketika dia hidup, dia berikan hidupnya buat kita semua, buat saudara dan saya. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama, seperti yang tadi saya bilang, ternyata emosi kita bisa kita hadapi dengan apa? Dengan doa. Jangan anggap remeh hal ini, karena satu-satunya cara untuk menggantikan fokus kita, untuk kita bisa mengalihkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita adalah menggantikannya dengan sesuatu yang baik. Tidak lain dan tidak bukan adalah firman Tuhan. Ketakutan yang lebih dalam itu adalah kekhawatiran. Tapi firman Tuhan banyak menjanjikan tentang kekhawatiran ini. Salah satu cara kita bisa berdoa adalah kita berdoa mendoakan firman Tuhan. Kita mau praktek sama-sama. Saya ajak kita buka Alkitab kita tanpa terkecuali, setiap kita buka Matius yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Kita akan ganti kata kamu yang kecil, katanya yang kecil, pakai nama kita. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mempersonalisasikan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan kepada diri kita sendiri. Dan itu yang memenuhi jiwa kita, memenuhi pikiran kita. Kita akan baca ayat ini semua, 25 sampai 34. Ganti kata kamu dengan nama saudara dengan lantang, dengan pendek, karena ini adalah doa kepercayaan kepada Tuhan. Ya, kita akan mulai Matius 6 ayat 25 sampai ke 34. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepada Santi, janganlah khawatir akan hidup Santi, akan apa yang hendak Santi makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuh Santi, akan apa yang hendak Santi pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah Santi jauh melebihi burung-burung itu?
di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani Santi? Hai Santi yang kurang percaya. Sebab itu janganlah Santi khawatir dan berkata, apakah yang akan Santi makan? Apakah yang akan Santi minum? Apakah yang akan Santi pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapa Santi yang di sorga tahu bahwa Santi memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Santi. Sebab itu janganlah Santi khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Katakan amin. Sudah percaya ini adalah firman buat setiap kita. Amin. Tuhan selalu kasih jaminan buat kita kalau kita putuskan untuk kita percaya. Saya paling diberkati dengan kata di sini dibilang, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Seringkali kita begitu ambisius nggak salah, tapi ketika kita kebablasan, tidak ada boundaries, akhirnya kita lupa bahwa sebetulnya sejatinya kita ini ya, sederhananya gitu, di bahasa sederhananya butuh makan sehari. Kalau usia saya berapa ya Bu Dokter, kira-kira pasti udah nggak 2000 lagi kali ya, 2000 kalori ya. Sedangkan kalau kita makan sama telur ceplok aja itu udah 500 kalori. Artinya 3 kali makan dengan telur ceplok itu udah cukup. Itu secara sederhananya gitu ya. Dan di sini dibilang, bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Kita punya banyak di rumah baju ratusan potong, tapi kan kita pakai kan cuma 2 potong. Sepatu puluhan pasang, yang kita pakai nggak bisa lebih dari sepasang, cuma 2. Nah, seringkali kita lupa apa yang lebih penting bagi kita, ya, bahwa kesehatan kita itu lebih penting. Apa yang bisa kita nikmati sekarang? Kalau kita masih bisa hirup udara yang bebas, yang segar, bukankah itu bukti bahwa Tuhan pelihara hidup kita? Amin. Pagi hari ini jemaat Kota di Atas Bukit, biar sekali lagi kita mau putuskan, ya Tuhan, ini yang aku mau lakukan. Karena memang ketakutan itu mengintai, ya. Kekhawatiran itu terus mengintai. Ketika kita buka pintunya, langsung dia masuk, ya. Saya kasih contoh ya, kalau misalnya hari-hari ini tetangga-tetangga saudara banyak yang bentar-bentar paket, ya, paket. Tukang paket itu hanya akan bisa masuk ketika kita buka pintunya. Sama halnya dengan kekhawatiran itu hanya akan bisa masuk dan menguasai hanya ketika kita membuka pintunya. Takut adalah wajar karena itu adalah emosi utama manusia. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita, karena Dia adalah Allah yang setia yang memelihara kita. Amin. Mari bangkit berdiri, kita berdoa. Pagi hari ini kita mengucap syukur buat firman. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih menyadarkan kami bahwa seringkali ketakutan itu memenjarakan kami. Bahwa seringkali ketakutan itu membuat kami tidak bisa move on. Ketakutan itu membuat kami gak bisa berbuat apa-apa. Kami terikat, kami terpenjara.
cinta dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu mempedulikan, begitu memperhatikan, yang memeliharakan kita, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus